favor, mis cojones. Pura como el cáncer que apagó su vida. Que te den por culo. Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini, gua akan membahas alur cerita film yang berjudul Enemy Ghost yang dirilis pada tahun 2025. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke isi filmnya. Film ini mengisahkan perjalanan hidup Timo, seorang pemuda yang bekerja sebagai kurir pengantar barang setiap malam, yang merupakan pekerjaan yang ia jalani dengan penuh perjuangan. Sayangnya, kegiatan malamnya ini selalu diselimuti ketegangan karena ia menjadi target utama dari perburuan tanpa henti yang dilakukan oleh Rubio, seorang berandal bengis bersama komplotannya. Baru-baru ini, Timo nyaris kehilangan nyawa karena tertabrak mobil. Namun, ia berhasil lolos dari para berandalan itu. Meskipun demikian, Timo tidak bisa bernapas lega sedikit pun. Ia tahu bahwa Rubio tidak akan pernah membiarkannya tenang. Di rumah, Timo hidup bersama ibu, adik perempuannya yang bernama Lola, dan kakeknya yang menderita penyakit Alzheimer. Setelah menyelesaikan tugasnya, mengantar sang kakek ke rumah sakit, Timo segera bergegas menuju tempat kerjanya di sebuah toko. Di sanalah pandangannya terpaku pada seorang gadis yang sangat mempesona. Sebuah kejutan terjadi ketika Timo melayani gadis itu di kasir. Gadis itu tiba-tiba mengucapkan selamat ulang tahun padanya. Belakangan diketahui, gadis bernama Rachel itu adalah temannya Lola, dan Lola sengaja memberikan hadiah kecil ini untuk sang kakak. Peristiwa itu menjadi titik balik karena Timo ternyata jatuh cinta pada pandangan pertama. Namun, setiap malam bagi Timo adalah sebuah tantangan dan nasib buruk datang menghampirinya. Timo akhirnya berhasil ditangkap oleh geng Rubio yang bertujuan merampas semua uang yang ia miliki. Dalam keadaan terpojok, Timo mengepalkan tangannya sebagai perlawanan. Tetapi hal itu justru mengundang tawa dari Rubio yang dengan cepat mendaratkan pukulan keras ke perutnya. Beruntungnya, sebuah mobil polisi tiba-tiba muncul di lokasi kejadian. Petugas polisi bertanya apakah Timo baik-baik saja, dan Timo meyakinkan bahwa ia baik-baik saja. Kemudian Rubio membantu Timo berdiri dan tidak lupa ia melontarkan ancaman bahwa ia pasti akan kembali mengganggunya. Setibanya di rumah, Timo mendengar kakeknya di luar sedang memainkan musik selamat ulang tahun. Timo terkejut mengetahui bahwa keluarga dan tetangganya telah menyiapkan kejutan. Mereka memberikan sebuah hadiah berupa motor impian Timo, dan ternyata ide ini berasal dari sang kakek. Pada momen bahagia ini, Timo secara resmi diperkenalkan dengan Rachel. Singkat cerita, hubungan Timo dan Rachel terjalin dengan baik hingga suatu malam saat mereka sedang berada di tempat parkir, Rubio dan teman-temannya kembali muncul. Rubio mulai melontarkan kata-kata yang mengganggu Rachel. Timo berusaha membela kekasihnya, tetapi sebagai balasan, ia menerima pukulan di wajah. Lebih parahnya lagi, Rubio berani menyerang Rachel dan menantang Timo untuk menjawab siapa dirinya. Rubio mengejek Timo, mengatakan bahwa Timo sangat lemah, lalu ia mencekik leher Rachel. Sementara Timo hanya bisa berdiri terpaku tanpa daya. Setelah mendorong Rachel ke samping, Rubio menyuruh Timo untuk melompat dengan satu kaki dan menuntut agar ia menyerahkan kunci motor dan semua uang yang dimilikinya. Rachel memohon agar Timo tidak menuruti kemauan Rubio. Kemudian Rubio merebut tasnya Rachel dan menumpahkan isinya. Sementara itu, Timo dengan pasrah menyerahkan kunci motornya. Rachel benar-benar terkejut melihat Timo tidak berdaya. Ia mengambil tasnya dan segera pergi dari sana. Timo masih terus melompat dengan satu kaki
dan kemudian menerima pukulan keras di rahangnya. Rubio yang merasa gembira langsung membawa kabur motor barunya Timo. Kekejaman mereka tidak berhenti di situ karena para pembuli itu merekam aksi penganiayaan tersebut dan mengunggahnya ke internet. Akibat kejadian yang memalukan itu, Timo yang merasa sangat terhina memilih untuk mengurung diri dan tidak mau keluar dari kamarnya. Setelah upaya keras, sang ibu akhirnya berhasil membujuk Timo untuk makan bersama keluarga. Melihat Timo yang telah menjadi korban bully, Lola segera menelepon polisi untuk membuat laporan. Tetapi Timo melarangnya tidak usah ikut campur. Lola sudah muak melihat ibunya yang terus memanjakan Timo, yang dianggapnya pengecut karena tidak mau membela diri. Dan ia menyindir bahwa Timo sendiri yang memilih untuk menjadi korban seumur hidupnya. Kemudian, akibat ketegangan dalam pertengkaran keluarga ini, membuat penyakit kakeknya kambuh. Singkat cerita, Timo pun mengumpulkan seluruh kekuatannya dan akhirnya keluar rumah, yang kemudian membuat ibunya sangat lega. Namun, keadaan Timo tidak kunjung membaik. Raquel kini menjauh darinya dan bahkan sudah berkencan dengan pria lain. Meskipun segala kesulitan menghadang, Timo tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Ia kembali bekerja di toko dan mendaftarkan diri di kelas tinju, dan bertekad agar ia bisa membela diri di lain waktu. Singkatnya, hari-hari berlalu. Fisik Timo menjadi lebih bugar dan kepercayaan dirinya kembali meningkat. Timo, yang sejak lahir sedikit pincang dan sering diejek karenanya, kini menunjukkan perubahan. Suatu hari, setelah mengantar kakeknya ke rumah sakit, Timo mendengar suara Rubio. Ia mengintip ke kamar rawat dan melihat Rubio terbaring tak berdaya. Rubio berteriak menghina, menuduh Timo yang pincang itu sebagai penyebab kecelakaan motornya. Timo pun berbalik dan pergi dari ruangan itu. Ternyata musuh lamanya itu mengalami kecelakaan dengan motor curiannya dan menderita cedera tulang belakang yang parah hingga ia harus lumpuh seumur hidup. Malam harinya, Timo menonton ulang video saat dirinya dibully oleh komplotannya Rubio. Keesokan harinya, ia datang ke sebuah daerah yang kumuh untuk menjenguk Rubio. Timo adalah orang pertama yang menjenguknya. Rubio sedang sendirian di apartemennya, lalu dengan dibantu tetangganya Rubio, akhirnya Timo pun berhasil masuk. Setelah masuk, Timo melihat sekeliling dan terdapat banyak botol minuman yang berserakan di sana. Rubio terbaring di tempat tidur. Ia lalu marah ketika Timo menyentuh barang-barang miliknya, tetapi ia tidak berdaya. Rubio bertanya apa yang Timo inginkan. Timo menjawab bahwa ia ingin permintaan maaf. Permintaan maaf untuk semuanya, untuk setiap kali ia dipukul. Rubio menolak untuk meminta maaf. Atas jawaban yang sombong itu, akhirnya Timo berbalik dan pergi, meninggalkan Rubio yang bahkan tidak bisa menyalakan kembali musik yang sedang didengarkannya. Quiero que me pidas perdón. De vida, perdón. Kemudian pada malam hari, Timo tidak bisa tidur dan bertanya kepada ibunya apa yang akan ia lakukan terhadap musuh-musuhnya. Ibunya bercerita tentang sahabatnya dan mantan suaminya yang meninggalkannya, dan bagaimana ia sempat merencanakan balas dendam, tetapi akhirnya memilih fokus pada orang-orang yang dicintainya. Karena membalas dendam hanya akan mengotori diri sendiri. Namun, Timo merasa bahwa jika seseorang bisa melakukan sesuatu dan jika tidak melakukannya, ia adalah seorang pengecut. Dengan pemikiran itu, Timo kembali mendatangi Rubio, yang kini sudah duduk di kursi roda sambil menonton TV. Timo kemudian mengatakan bahwa dirinya akan mengajaknya pergi jalan-jalan. Dan jika Rubio terus bersikap menjengkelkan, ia akan membawanya keluar tanpa busana. Timo membandingkan hal itu dengan dirinya yang harus keluar rumah setiap hari meskipun ia tidak mau. Lalu ia memaksa Rubio untuk memilih antara pakai baju atau telanjang. Dan akhirnya Rubio memilih untuk memakai baju. Tanpa berlama-lama, Timo kemudian mengajak Rubio keluar. Ternyata ia sudah mengundang semua orang yang pernah dibully oleh Rubio. Ya se llegó cómo va la cosa. Ya decía yo. La polla que tenéis. Que soy más feo que el culo. Meskipun dalam keadaan lumpuh, Rubio masih bersikap kasar dan menghina. Ia meludahi wajah salah satu pemuda dan langsung mendapat pukulan. Mereka menjatuhkan Rubio dari kursi roda dan mulai menendangnya. Rubio tertawa karena ia tidak merasakan apa-apa.
Kemudian, salah satu pemuda berniat buang air kecil ke mulut Rubio. Untungnya, polisi segera datang dan mereka pun berhenti. Timo menjelaskan kepada polisi bahwa temannya hanya terjatuh dari kursi roda, lalu ia mendudukannya kembali. Setelah itu, Rubio menantang Timo untuk memukulnya. Alih-alih memukul, Timo malah meminta maaf pada musuhnya ini. Kemudian Rubio mulai nge-rap tentang Timo si lemah yang selalu ia injak-injak, tetapi Timo tidak bereaksi sama sekali. Setelah itu, Timo menawarkan diri untuk mengantar Rubio tidur, tetapi Rubio melarangnya dengan keras. Tepat pada saat itu, ayah Rubio pulang. Rubio memerintahkan Timo untuk bersembunyi di bawah tempat tidur. Ayahnya yang mabuk masuk ke kamar bersama kekasihnya. Ia mulai memainkan tangan Rubio seperti boneka dan menertawakan kondisi tak berdaya putranya itu. Rubio menahan semua ejekan itu, tetapi ia meledak ketika ayahnya menyinggung mendiang ibunya. Rubio berteriak bahwa ibunya sudah mati dan meminta ayahnya untuk pergi dari sana. Ketika ayahnya pergi, Rubio meminta Timo untuk memindahkannya ke tempat tidur dan meninggalkannya sendirian. Kali ini, Timo tidak membantah. Timo yang memiliki impian membuka kios churros bersama ibunya kembali menjenguk Rubio di rumah sakit. Timo menyarankan agar Rubio melaporkan penganiayaan ayahnya ke dinas sosial, tetapi Rubio malah memaki Timo. Setelah itu, Rubio meminta Timo mengantarnya ke sebuah pemakaman. Rubio bercerita bahwa ibunya meninggal karena kanker dan ayahnya tidak membantunya sama sekali selama ibunya menderita. Rubio juga mengakui bahwa dirinya menyukai adiknya Timo, Lola, tetapi ia tahu ia tidak punya harapan apa-apa. Setelah sampai di pemakaman, Rubio ingin menyendiri di samping makam mendiang ibunya. Singkat cerita, setelah kembali ke apartemen Rubio, Timo kemudian mengobrak-abrik barang-barang milik Rubio dan menemukan lirik lagu rap yang ternyata mereka memiliki hobi yang sama, yaitu nge-rap. Timo mulai beatboxing. Por favor, mis cojones. Como el cáncer que apagó su vida. Que te den por culo. Mengajak Rubio untuk membacakan liriknya tentang kehidupannya yang menyedihkan dengan ayah yang kejam dan seorang pecandu narkoboy. Kemudian Timo mengajari temannya ini mengucapkan kata tolong, dan kemudian ia membawa Rubio pulang ke rumahnya. Rubio berkata bahwa hanya pengecut yang membalas dendam seperti ini dan menyebut Timo adalah seorang pengecut. Kemudian Timo memintanya untuk tenang. Ibu Timo terkejut melihat si pembuli anaknya ini ada di depan pintu rumah. Ibunya Timo menyiapkan makanan lalu menyuapi tamu spesialnya tersebut. Beberapa saat kemudian Lola pulang lalu memanggil Rubio brengsek dan mencoba memahami apa yang terjadi. Setelah itu, sang ibu menjelaskan bahwa Rubio telah menyiksa dan membuli Timo sejak usia 9 tahun. Setelah tenang, Lola duduk di meja makan dan mengatakan bahwa Rubio terlihat baik. Timo mencoba menjelaskan kepada Lola bahwa ia merawat Rubio karena Rubio kini telah menderita jauh lebih banyak darinya dan ia pun sudah memaafkan si pembuli ini. Singkat cerita, Rubio mengajak Timo mencuri mobil ayahnya. Sayangnya, Timo lupa memasangkan sabuk pengaman dan kepala Rubio terbentur dashboard mobil. Rubio berkata dengan gembira bahwa Timo baru saja mencuri mobil dan sekarang Timo sama saja dengannya. Kedua sahabat itu lalu pergi ke sebuah danau, tempat Timo sering berfantasi tentang kios churros miliknya agar ibunya tidak perlu lagi bekerja sebagai petugas kebersihan. Kemudian pada malam harinya, Timo membawa Rubio ke klub malam. Mereka bersenang-senang, bahkan ada seorang gadis yang memberi perhatian pada Rubio. Namun malam itu, ayah Rubio menyerangnya, memukuli wajahnya, dan membekap mulut serta hidungnya untuk menanyakan di mana mobil miliknya itu. Kemudian, Timo memberitahu tempat mobil itu, dan ayahnya Rubio menyuruhnya pergi. Timo dengan enggan meninggalkan Rubio. Keesokan harinya, Timo tidak dapat menemukan Rubio di rumah sakit. Ia mengerti apa yang terjadi dan berlari secepat mungkin ke rumah Rubio. Timo mendobrak masuk dan menemukan temannya terbaring tak sadarkan diri di lantai.
Kemudian Timo membaringkan Rubio di tempat tidur, lalu mulai mengelap tubuhnya dan kemudian memakaikan baju. Setelah itu, Rubio menyuruh Timo agar segera pergi karena ayahnya akan segera pulang. Namun, Timo berkata bahwa mereka akan pergi bersama-sama dari sana. Rubio menyebutkan barang-barang yang perlu mereka bawa dan Timo melaksanakan rencana tersebut. Namun, sebelum mereka pergi, tiba-tiba Timo memukuli temannya tanpa ampun. Setelah itu, ia mengetuk pintu tetangganya Rubio dan menunjukkan Rubio yang sudah dipukuli. Singkatnya, polisi tiba lebih dulu daripada ayahnya Rubio. Tidak ada yang meragukan bahwa si ayahnya Rubio lah pelakunya. Para tetangga bertepuk tangan ketika ayahnya Rubio ditangkap. Beberapa hari kemudian, Rubio mengetahui di mana ayahnya menyembunyikan semua uangnya dan ia meminta Timo mengambil 2.500 euro, yang dimana itu merupakan harga motor Timo yang telah diambil oleh Rubio saat itu. Namun, entah kenapa si Timo malah menolak. Rubio memohon Timo untuk mengambilnya. Rubio memutuskan untuk menyimpan 2.000 euro dan sisanya ia akan investasikan di kios churros milik Timo. Dengan uang 2.000 euro, Rubio akhirnya membeli kursi roda yang bisa ia kendalikan sendiri. Tak lama kemudian, toko churros dibuka dengan sangat meriah. Lola tetap berada di sisi Rubio dan berterima kasih padanya. Dan begitupun, Rubio juga merasa sangat bahagia. Suatu hari, saat bersantai di tepi kolam renang, ia memperhatikan Lola, lalu membayangkan dirinya berciuman dengannya. Dan akhirnya ia memandang kakek Timo yang tak berdaya sama seperti dirinya. Setelah itu, Rubio meminta bantuan yang terakhir kalinya pada Timo, tetapi Timo menolak membicarakan hal itu. Rubio mengatakan bahwa Timo merupakan temannya, namun Timo mengatakan bahwa ia bukanlah temannya, melainkan orang yang telah merusak hidup Rubio. Lantas Rubio pun bingung dan bertanya mengapa Timo melakukan itu. Kemudian, singkatnya pada suatu hari, Lola menyampaikan pesan dari Rubio kepada sang kakak yang berisi permintaan maaf dan ucapan selamat tinggal. Timo langsung bergegas ke rumah sakit, tetapi temannya sudah tidak ada di sana. Di sisi lain, kerumunan orang berkumpul di dekat kolam renang. Timo melihat kursi roda yang ia kenali berada di dasar kolam. Lalu, seorang dokter segera memberitahu bahwa Rubio baik-baik saja. Ia berhasil ditarik keluar. Di kamar rawat, Rubio mengaku tidak akan pernah berhenti mencoba bunuh diri. Lalu keesokan harinya, Timo merenung. Ia kembali mengunjungi Rubio dan memindahkannya ke mobil ayahnya. Dan pada kali ini, sepertinya Timo akan memutuskan untuk memenuhi permintaan temannya itu. Ia membawa Rubio ke sebuah danau, ia mengeluarkannya dari mobil dan mendorongnya ke dekat danau. Kemudian, Timo memompa kasur angin dan menyiapkan suntikan obat tidur. Rubio bertanya apa yang sedang Timo lakukan. Timo mengatakan, lihat saja dan jangan banyak tanya. Kemudian, Rubio mengucapkan terima kasih dan Timo menyuruhnya pergi. Timo lalu menyuntik temannya dan dengan air mata, ia membaringkannya di kasur angin. Beberapa saat kemudian, Rubio hampir langsung tertidur. Lalu, ketika kasur itu sudah berada di atas air, Timo menusuknya dengan pisau dan mendorongnya menjauh. Timo menangis terseduh-seduh dan perlahan berjalan menuju tepi danau. Beberapa saat kemudian, tubuh Rubio perlahan mulai tenggelam. Timo duduk di mobil dan tidak bisa memaksa dirinya untuk pergi dari sana. Tiba-tiba, dia bergegas melompat ke danau dan mulai mencari Rubio. Beruntungnya ia berhasil menemukannya dan kemudian menariknya ke tepi danau. Rubio terbatuk dan memuntahkan air. Timo sangat gembira, sahabat terbaiknya ini masih bisa diselamatkan. Namun pada akhir film, di sini kita melihat bahwa Timo terlihat duduk sendirian di tepi danau. Yang ternyata Timo belum menyelamatkan Rubio. Oke sobat santuy, itulah alur cerita film yang sudah kita bahas pada video kali ini. Menurut kalian, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian ingin request film apa yang akan dibahas selanjutnya, silakan komen juga. Nanti Babang Santuy akan list filmnya terlebih dahulu. Dan mungkin itu saja yang bisa gua sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video.
Warung Santuy pamit dan jangan lupa untuk tetap santuy.